Ada dua pemecahan resiko ala omset heksagon, yaitu satu, jenis keran penghasil uang, yaitu pekerjaan apa yang Anda pilih untuk Anda jadikan kendaraan menghasilkan income. Misalnya Anda punya toko baju dengan berjualan macam-macam jenis baju, punya toko online dengan berjualan beberapa jenis barang, atau punya toko baju dan toko online. Jadi Bapak Ibu, untuk keran penghasilnya ya, kalau di Super Mega Profit itu keran penghasilnya dari Ibu Yani Cahya ya. Bu Yani Cahya punya keran penghasilan yang setiap hari bisa ngalirin duit. Kita jualan apa? Jualan robot forex. Diversifikasinya apa? Diversifikasinya ada robot forex macam-macam ya, ada CPM, ada robot forex DIM dan lain sebagainya. Kenapa ada beberapa robot forex? Karena jika CPM nggak laku, tetap dapat hasil karena DIM-nya laku, ya kan? DIM nggak laku, ada robot yang lain yang laku. Bahkan sekarang kita tambahkan yang namanya trading mancing. Trading mancing robotnya nggak laku, trading manualnya yang laku. Ya, jadi kita tidak meresikokan pada satu macam produk saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kami juga mengembangkan di bidang kesehatan, misalkan aja olahraga dan juga makanan kesehatan. Nah, itu pengembangannya. Itu adalah keran-keran yang bisa ngasilin duit. Nah, setelah keran-keran itu ngasilin duit, maka duit-duit ini akan dikembangkan lagi. Nah, pengembangannya juga harus dipecah lagi ya. Jadi beberapa bagian lagi. Contohnya, pengembangan modal hasil dari keran penghasil uang Anda, yaitu macam-macam investasi. Saya sudah katakan kalau saya ada properti, kemudian saya juga ada investasi emas, kemudian saya juga investasi di trading forex. Nah, khusus investasi di trading forex ini Bapak Ibu, saya juga pecah-pecah. Misalkan saja saya pecah robot CPM menjadi 12 bagian, mata uangnya beda-beda. Kemudian ada robot DIM, ada robot-robot yang lain juga, seperti itu. Demikian juga trading mancing Bapak Ibu. Saya punya beberapa akun juga ya. Kemudian masih dipecah lagi Bapak Ibu dengan resiko yang ada di broker ya. Kalau broker A ditaruh misalnya kurang bagus, tidak bayar atau scam, saya masih punya broker-broker yang lain. Nah, itu harus kita pikirkan dulu. Pemecahan resiko, semakin kita pecah, semakin resikonya lebih kecil Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjutkan di halaman 49, makmur keuangan, uang bekerja untuk Anda, mengumpulkan uang dari sumber uang dan mengembangkannya, mengantisipasi dengan cara diversifikasi, membuat uang bekerja untuk kita dengan aman, dan wujudkan dalam bentuk emas sebagai pelabuhan terakhir. Diversifikasi ala omset heksagon, jenis keran penghasil uang. Nah, Anda harus tentukan apa jenis keran untuk ngasilin uang Anda ya. Pemecahan resiko pengembangan uang. Jadi Anda juga harus tentukan instrumen apa yang Anda pakai untuk mengembangkan uang Anda yang dihasilkan dari keran tadi. Kemudian Anda pecah-pecah. Ya, Anda lihat dulu. Misalkan Anda memilih instrumen forex karena di sini fokusnya di forex ya. Kan Ibu Yani ini seorang trader. Nah, kalau Anda pilih forex, Bapak Ibu, Anda lihat lagi resiko di forex itu apa. Oke. Resiko di forex itu misalkan uang kita hilang. Nah, apakah dengan satu teknik ini berkemungkinan uang kita akan hilang? Hilangnya seberapa? Nah, itu harus diketahui semua. Nanti Anda bisa bagi-bagi, Anda bisa pecah-pecah. Ya, mungkin ada yang long term itu untuk terima hasilnya lebih aman lagi, atau nanti Anda sebagian uang Anda pecah juga untuk yang short term, jadi lebih ekstrim, hasilnya lebih besar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Cari teknik yang aman. Kemudian apalagi sih yang menimbulkan resiko? Misalkan broker. Oke, broker ini Anda tanya-tanya dulu sama orang yang sudah berpengalaman. Dengan broker A, broker B ini bagaimana? Apakah ada pembayarannya? Sudah berapa tahun histori pembukaan broker ini dalam melayani ya? Apakah udah cukup lama? Apakah tergolong broker baru? Bagaimana legalitasnya dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda senang, Anda tetap harus pecah. Ya, pecah lagi, ada beberapa broker. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan masuk di sikap atau psikologi. Ini
adalah heksagon yang kelima ya. Jadi udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya 6 heksagon. Makanya judul dari buku ini Hexagon of Hexagon ya. Jadi 6 di dalam 6 ya. Oke. Di sini sikap psikologi kita ini ada 6 Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dimulai dari integritas, memberi, belajar, kreativitas, hubungan, cinta ya. Sikap adalah hal utama penentu kesuksesan Anda. Sikap, perhatikan sikap. Saya seringkali menghadapi para klien-klien dari saya ya. Memang sifat atau sikapnya setiap orang itu ada ragam macam-macam orang. Oleh karena itu orang juga memiliki hasil yang berbeda-beda. Karena sikap Anda itu akan menentukan hasilnya ya. Ada orang yang sukses, ada orang yang cuma setengah-setengah saja ya. Ada orang yang benar-benar gagal. Nah, itu ditentukan dari sikap Anda, Bapak Ibu ya. Oke. Saya sering menemui orang yang belum udah banyak negatif dalam pikirannya. Yang diucapkan dari pikiran kemudian dia mulai keluarkan dengan pernyataan ya. Diklaim sama dia bahwa saya kecewa. Nah, itu sering sekali saya hadapi Bapak Ibu. Ternyata kecewanya itu bukan karena dia trading kemudian uangnya MC hilang semua. Oh, saya kecewa. Itu masih pantas. Kadang-kadang hanya karena telat ngangkat teleponnya. Hanya karena telat kita terima chattingan dan kita bales ya, itu udah kecewanya tuh luar biasa Bapak Ibu ya. Karena hal-hal yang sepele, hal-hal yang bukan inti, dia bisa ucapkan kecewa. Nah itu kalau kita sampaikan dengan cara yang tidak tepat, dengan sikap yang buruk Bapak Ibu ya, nah itu akan menabrak seseorang. Itu akan merusak sebuah hubungan. Nah, hubungan yang sudah rusak antara seorang mentor ya dengan orang yang diajarin tersebut ya, mentor dan mente. Kalau hubungan udah rusak Bapak Ibu, maka proses belajar dan mengajar tidak akan bisa lancar dan tidak akan berjalan dengan baik, dan itu sangat merugikan sekali Bapak Ibu ya. Oleh karena sikap itu sangat menentukan kesuksesan kita. Nah, integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat. Itu sikap psikologi Bapak Ibu ya. Itu yang integritas. Sekarang cinta. Cinta adalah dasar dari segalanya. Tanpa cinta semua tidak akan terbentuk. Cinta adalah maksud baik yang tersembunyi dari sesuatu. Bekerja dan membangun sistem dengan cinta yang diperbesar dan sesuai dengan manfaat serta keharmonisan psikologi adalah jalan lebar kemakmuran. Kembali lagi kepada contoh tadi. Kalau orang udah melontarkan satu sikap atau lewat kata-katanya atau lewat chattingannya itu dan udah melukai hati seseorang, maka rasa cinta atau kasih sayang atau rasa ingin memberi itu ya, itu akan terhambat ya. Kadang bisa ngapain saya nyapa, udah mungkin cintanya nggak ada, udah benci. Orang dia udah ngelukain saya, ngapain saya kasih dia lebih-lebih? Ngapain saya ngajarin dia lebih-lebih? Nah, profesionalisme itu akan luntur Bapak Ibu ketika satu hubungan yang baik itu benar-benar dirusak ya. Oleh karena itu sikap kita ini sangat penting sekali untuk menentukan kesuksesan kita, terutama sama guru dan muridnya Bapak Ibu. Ini hubungan harus dibangun, harus saling memaafkan, harus saling ada pengertian yang dalam Bapak Ibu, supaya kita ini memiliki sifat yang sungguh-sungguh integritasnya tinggi, kemudian baik murid maupun gurunya, kemudian
terjadilah satu hubungan cinta kasih yang baik, ya, dalam tanda kutip ya, cinta kasih yang tulus, cinta kasih di mana kita ingin memberi, di mana kita ingin membantu, ya, untuk membawa kepada kesuksesan orang tersebut, ya. Akhirnya akan berkembang dengan baik, Bapak Ibu, ya. Untuk selanjutnya adalah hubungan. Hubungan adalah inti sebuah perkembangan. Oke? Tanpa hubungan tidak akan terbentuk sebuah tim. Dan jika sistem yang kita bangun tanpa sebuah hubungan baik, itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu, hubungan baik itu sangat penting. Tak ada kata uang bekerja untuk kita jika kita mengabaikan yang namanya hubungan, Bapak Ibu. Ya. Hubungan sangat luar biasa. Dari satu hubungan yang baik, kita akan mendapatkan hasil kemakmuran yang luar biasa. Tanpa cinta tidak akan terjalin satu hubungan yang baik, ya. Makanya ada sebagian orang yang di dalam grup, ya, kita sering lihat, ya, nyeletuk dari kata-kata yang kurang pantas yang dia ucapkan di grup. Kemudian terjadilah ketidakcocokan, ya, hubungan retak, ya, diblokir atau dibuang, dikeluarkan dari grup. Nah, hal tersebut harus dijaga ketika kita memiliki satu tujuan yang lebih besar lagi, yaitu satu kemakmuran. Nah, gimana sikap kita dalam menapai, ya, jenjang-jenjang kemakmuran ini? Kita harus sertakan selain dari omset heksagon yang pertama sampai heksagon sekarang ini yang kelima. Salah satunya adalah secara psikologi, yaitu sikap kita, integritas kita. Oke, setelah hubungan adalah memberi, Bapak Ibu. Ya, di dalam memberi ini kita ambil satu contoh, yaitu hukum the law of attraction, di mana hukum tarik menarik ini adalah berilah maka kamu akan diberi. Bapak Ibu, saya hanya sekedar menceritakan dari sharing saya, ini berdasarkan pengalaman saya. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu, ya, seringkali seseorang yang merasa belajar karena dia sudah membayar. Memang ada pepatah mengatakan pelanggan adalah raja. Itu kalau kita beli barang, Bapak Ibu, secara fisik mungkin, ya, di sebuah toko, ya, kita harus dilayani yang baik, istilahnya seperti itu. Walaupun yang dikatakan raja bukan berarti kita bersikap semena-mena, ya. Nah, kita di Super Mega Profit sudah sebaik mungkin mencoba untuk melayani Anda, ya, dengan memberikan akses-akses yang tidak sulit untuk dihubungi, Bapak Ibu, ya. Kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap sekali sebagai pelengkap untuk membantu Anda sebagai seorang trader agar Anda lebih bisa mencapai sukses dengan cepat, Bapak Ibu, ya. Itu semua sudah saya sediakan, ya. Anda adalah raja, kami layani. Tetapi dalam hal belajar, ya, perusahaan ini merupakan mentor Anda, terutama saya, Yani Cahya, dan beberapa tutor yang sudah saya bina, ya, sebagai perwakilan dari saya. Mereka adalah orang-orang yang harus Anda hormati dan harus Anda turuti, ya. Karena apa? Karena Anda belajar. Nah, banyak juga karena sudah merasa membayar, jadi mereka seolah-olah merasa berhak untuk benar-benar memaksakan kehendaknya untuk bisa diturutin. Nah, seperti itu, ya. Menurut hukum the law of attraction, jika Anda ingin dihormati, maka Anda pun harus belajar untuk memulai menghormati. Jika Anda ingin diberi, maka berilah. Berilah, maka kamu akan diberi, Bapak Ibu. Apa yang ingin orang lain itu memperlakukan kepada kita, demikian juga kita harus memperlakukan kepada orang lain. Nah, inilah integritas, Bapak Ibu. Satu sikap. Oke? Baik, sekarang saya akan lanjutkan, yaitu belajar. Dengan belajar, kita mempunyai satu sikap untuk terus-menerus kita mau belajar, baik dari pengalaman, belajar dari proses maksud saya, ya, maupun belajar dari edukasi-edukasi yang diberikan, apapun itu. Terutama jika Anda belajar di Super Mega Profit, ya,
Belajar inilah yang akan membawa Anda kepada kesuksesan, karena semakin Anda tahu dan diulang lagi, ya, belajar, praktek, diulang, belajar, praktek, diulang, Anda akan tahu. Semakin tahu dan mengalami sendiri, maka Anda akan susah untuk dibohongi orang. Dan Anda semakin tahu, maka Anda akan lebih jauh dari yang namanya kerugian. Ya, oke. Kemudian kreativitas, ya, yang terakhir kreativitas, ya, integritas, cinta, hubungan, memberi, belajar, kreativitas. Kreativitas ini adalah sebuah ide dan semua berasal mulanya itu dari sebuah ide, Bapak Ibu. Oke? Jadi ini sangat penting sekali kita untuk kreatif dalam trading forex, terutama jika Anda trading secara manual. Itu Anda akan diasah kreativitas Anda, ya, untuk bisa lebih mandiri, lebih menemukan, ya, strategi-strategi di dalam teknik trading yang diajarkan itu, strategi-strategi kecil yang strategi itu adalah milik pribadi Anda. Ya, mungkin orang lain nggak pakai cara seperti itu, Bapak Ibu. Kreativitas yang harus terus ditajamkan, Bapak Ibu. Nah, kebanyakan orang ketika mereka belajar, mereka itu maunya hanya sekedar nyontek saja. Jadi tidak ada satu kreativitas yang muncul dalam dirinya. Boleh nggak nyontek? Boleh. Tetapi nyontek yang terbaik adalah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, modifikasi inilah yang kita sebut dengan kreativitas. Bu, kasih sinyalnya dong. Nah, ini kan Anda diasah untuk Anda bisa menentukan sendiri, untuk Anda bisa punya ketajaman tersendiri mengenali market, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tumpulkan kreativitas itu, susah untuk kita bisa sukses, karena bagian dari kesuksesan itu kita harus kreatif, ya. Sikap kita secara psikologi kreatif seperti itu, ya. Oke. Nah, kita akan lanjutkan lagi di halaman 53, kemakmuran pasif income tanpa batas. Dari mana memulainya? Mungkin Anda bingung, sedemikian panjang pembelajaran omset heksagon, saya harus mulai dari mana, ya? Oke, omset heksagon yang keenam adalah heksagon yang terakhir. Kita akan belajar yang terakhir, yaitu bagaimana kita memulainya. Saya sering membagikan kata yang mungkin agak membingungkan, yaitu memulai dari akhir. Jadi mari kita mengawalinya dari akhir, yaitu dari heksagon yang keenam. Bukankah seorang desainer baju sebelum ia menjahit bajunya dan menjadikannya gaun yang indah, ia harus tahu dahulu bagaimana model baju yang diinginkan, maka ia menggambarnya terlebih dahulu, kemudian ia memulai dan dia menentukan bahan-bahannya, barulah ia menjahit dan akhirnya jadi gaun yang indah. Jadi Anda juga harus tahu dahulu tujuan Anda dan mulai mendesainnya sampai terakhir apa yang Anda inginkan bisa tercapai, Bapak Ibu, ya. Oke, heksagon yang keenam. Start untuk memulai, ya. Jadi dari sekian panjang saya menjelaskan mengenai buku heksagon ini, mulai dari heksagon 1 sampai yang ke-6. Oke, Anda sudah dengar, Anda sudah lihat, bahkan mungkin Anda udah punya bukunya, Anda udah baca. Sekarang Anda bingung, saya harus memulainya dari mana? Mulailah dari akhir, yaitu pada bagian ke-6 ini. Untuk start, ya. Apa saja isinya? Isinya adalah: 1. Temukan alasan. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan. Yang ketiga adalah pemetaan. Yang keempat adalah temukan tim. Yang kelima adalah bangun sistem. Yang keenam adalah evaluasi. Kita akan bahas ya satu-satu. Start. Temukan alasan atau motif. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Anda bisa mencari motif apa yang mendorong Anda untuk terus bergerak, mencapai apa yang Anda harapkan. Misalkan, anak-anak, ya, anak-anak Anda, ya, sehingga Anda terus bergerak, punya motif yang kuat untuk mencapai tujuan Anda. Anakku ini harus hidupnya enak, nggak boleh kayak bapaknya.
Dulu bapaknya lahir miskin, sekarang anakku ini hidup harus enak, harus mendapatkan makanan minuman yang sehat, yang penuh gizi. Anakku ini harus mendapat pendidikan yang baik, ya. Anakku ini harus punya masa depan yang bagus. Nah, itu semua saya butuh uang. Oleh karena itu saya harus cari duit yang banyak. Dengan cara seperti apa? Nah, Anda mulai desain seperti itu Bapak Ibu ya. Karena Anda punya satu motif. Nah, ketika Anda lemah, ketika Anda di jalan dan Anda ingin berhenti, Anda ingat lagi motivasi itu. Anda ingat lagi motif Anda itu ya. Siapa? Anak ya. Jadi anak bisa jadi motif orang tua, istri atau suami dan lain-lain. Banyak hal. Mungkin motif Anda adalah kesehatan Anda. Ada orang-orang yang dia butuh duit banyak untuk mencukupi kesehatannya karena dia punya kelemahan tertentu dalam kesehatannya. Dan misalkan saja dia harus terapi setiap bulan menghabiskan uang 20-30 juta. Jadi dia punya motif, saya harus membangun sebuah sistem untuk bisa mendapatkan duit karena saya butuh setiap bulan sekian. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Apapun bisa dijadikan motif Bapak Ibu ya. Misalkan aja motivasi secara rohani, Anda juga bisa. Saya harus bantu anak-anak panti asuhan, saya harus bantu panti jompo, saya harus bantu orang-orang miskin dan saya butuh banyak dana. Nah, itu adalah satu motif Bapak Ibu ya. Walaupun jangan dikomersilkan ya yang rohani-rohani itu, tetapi itu adalah salah satu motif juga Bapak Ibu ya. Ada orang yang nilai hidupnya adalah dia itu akan sangat bahagia ya dan merasa sangat sukses jika dia mau membantu orang lain. Oleh karena didasari rasa cinta kepada mereka, maka Anda mengharuskan diri Anda untuk terus melangkah tanpa henti sekalipun jatuh. Oleh karena ada motif, maka kita dikuatkan untuk bangkit lagi. Jadi ketika Anda memiliki alasan jelas sekali, ketika Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan, maka Anda akan serius dan bersungguh-sungguh ya. Melakukan dengan tekun dan mungkin bisa dikatakan pantang mundur. Alasannya tersebut yang akan terus-menerus memotivasi diri Anda. Bayangkan jika seseorang melakukan sesuatu tanpa alasan, maka dengan gampangnya ia berhenti di tengah jalan. Seorang anak yang belajar dengan giat memiliki alasan ingin naik kelas dan mungkin juga ingin menjadi seorang juara. Namun anak yang tidak punya alasan apa-apa saat menuntut ilmu, ia pun akan menjalani dengan masa bodoh. Yang kedua adalah tentukan tujuan. Memiliki alasan saja tidak cukup. Anda juga harus menentukan tujuan Anda. Ini yang sering disebut impian, target, goal. Jika alasan atau motif mendorong dari belakang untuk Anda terus bergerak, maka tujuan akan menarik Anda dari depan. Ya, jadi kalau Anda udah punya motif, kemudian tentukan targetnya. Ya. Oh, anak saya ini butuh pendidikan yang terbaik. Itu motif Anda. Ketika anak Anda tidur, Anda lihat wajahnya yang lucu, yang penuh dengan keluguan, rasa kasih sayang Anda semakin tumbuh. Kemudian Anda bertekad kuat, saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya harus membangun sistem keuangan dengan baik. Supaya anakku ini, anak yang kucintai ini bisa hidupnya enak, bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Oke? Kemudian Anda tentukan tujuan. Saya sebulan harus dapetin uang minimal 50 juta supaya mencukupi motif saya ini. Nah, dari situ maka tujuan akan menyeret Anda, motif akan mendorong Anda. Nah, Anda akan melaju dengan sangat cepat. Paham ya? Tujuan adalah kebahagiaan dan sifat manusia adalah selalu menginginkan kebahagiaan. Bukankah tidak ada satu orang pun yang ingin hidup dalam kesedihan? Nah, dengan memiliki harapan kebahagiaan masa depan, maka otomatis hal ini akan terus menarik kita untuk melaju dengan cepat. Ketika kita rasanya tak sanggup dan ingin berhenti, maka tujuanlah yang akan menarik kita. Ayo, jangan berhenti. Ini di depan ada kebahagiaan. Ini di depan ada uang 50 juta. Ayo jangan berhenti. Terus bergerak. Sini, saya tarik Anda, saya seret Anda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kebahagiaan di depan dan terus melangkahlah. Raihlah kebahagiaan itu. Jika orang berjalan tanpa tujuan, maka ia akan tersesat Bapak Ibu ya. Jadi supaya Anda tidak muter-muter dan tersesat, Anda harus memulai dari
belakang dulu. Temukan motifnya. Apa motif yang kuat yang bisa mendorong Anda untuk terus bergerak menuju tujuan Anda? Bikin tujuan yang kuat sehingga mata Anda tertuju di sana. Fokus, jangan lirik kiri, lirik kanan. Ya, Anda akan ditarik ke sana. Kemudian pemetaan peta sukses. Buatlah pemetaan peta sukses Anda. Jika Anda sudah menemukan alasannya dan memiliki tujuan, maka mulailah dengan alasan tersebut dan akhirilah dengan tujuannya. Dengan mengisi jalan-jalan mana yang harus Anda lalui agar mencapai tujuannya itu dengan cepat. Kenalilah halangan dan rintangannya, temukanlah cara mengatasinya. Persiapkan bekal untuk melakukan perjalanan, kemudian peralatan-peralatannya yang lengkap yang dibutuhkan selama di perjalanan. Pemetaan ini ada yang menamakan setting goal atau dream book atau rancangan sukses dan lain-lain Bapak Ibu ya, banyak sekali. Nah, dalam melakukan pemetaan diperlukan sebuah buku di mana di dalamnya Anda tulis seluruh bahan-bahan pokok kesuksesan Anda itu. Anda bebas membuatnya sesuai dengan selera Anda, namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam membuatnya agar buku Anda tidak diletakkan begitu saja, habis membuat repot-repot kemudian diletakkan ya di atas meja sampai berdebu. Nah, karena Anda sudah bosen ya untuk membuat pemetaan, maka Anda harus membuat semenarik mungkin ya. Oke, jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Anda punya motif di sini ya, tempat Anda start, Anda punya motif. Kemudian di depan situ ada target atau tujuan goal. Nah, dari motif ini Anda akan jalan terus sampai menuju ke tujuan goal. Tetapi Bapak Ibu, jalannya ini ya, jadi goal ini seperti sebuah gunung yang Anda lihat letaknya dari Anda berdiri. Kemudian Anda harus menuju gunung situ. Masa jalannya lurus terus gitu aja? Ya, pasti nabrak-nabrak Bapak Ibu. Karena ketika kita lewati jalannya, ternyata jalannya tuh berkelok-kelok. Ada satu proses ya, ketika Anda menuju ke target Anda. Ya, kita menuju ke gunung ya. Kalau di Surabaya itu dari rumah saya ini udah lihat Gunung Tretes Bapak Ibu ya. Ya kelihatannya deket, kelihatannya lurus gitu aja udah ada gunungnya. Tapi ketika saya menuju sana, saya nggak bisa langsung lurus. Saya akan nabrak-nabrak. Maka saya harus persiapkan, saya harus tahu, saya harus lewat mana. Saya harus persiapkan kendaraan dulu, karena kalau saya jalan kaki, saya nggak akan nyampe-nyampe ya. Terlalu lama. Saya harus siapkan kendaraan, saya siapkan mobil. Kemudian mobilnya juga harus disiapkan juga, harus diservis, bannya harus bagus. Jangan sampai ada yang gembos ya atau bocor Bapak Ibu ya. Bensinnya juga harus lengkap, semuanya sudah baik. Saya persiapkan ada SIM supaya tidak terhalang di jalan. Nanti kalau salah jalan ditangkap polisi. Ya semuanya udah lengkap semua. Saya juga harus bisa mengendarai dengan baik. Kalau enggak saya nabrak dan saya akan gagal. Maka ketika saya sudah siap, saya akan jalan dan saya harus tahu jalannya. Saya harus bikin petanya. Pertama-tama jalan lurus, belok kiri, ada stopan, lurus lagi, masuk tol, harus punya e-tol dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya menuju Gunung Tretes itu dan saya sampai di tempat dengan selamat. Itu yang dimaksud Bapak Ibu ya. Apa sekarang? Tujuan Anda, target Anda. Kemudian Anda bikin petanya. Oh, saya mau trading forex. Apa saja perlengkapannya? Apa saja yang diperlukan? Senjata-senjata apa? Modal kah, ilmu kah, semuanya Anda lengkapi sampai forex bisa membawa Anda mencapai kepada tujuan Anda. Oke, paham ya? Nah, sekilas panduan membuat buku pemetaan ini supaya menarik Bapak Ibu ya. Karena saya punya pengalaman bikin jelek-jelekan aja, sekedar nulis akhirnya hilang buku itu Bapak Ibu. Tetapi ketika buku itu saya buat bagus, saya itu sayang untuk buang. Kenapa? Karena secara visual kita ngelihatnya bagus, juga buatnya itu juga nggak gampang-gampang banget. Jadi kalau dibuang gitu aja ya sayang banget kan. Nah, karena kita ini harus tahu dalam mencapai tujuan kita itu nggak mudah juga. Ada prosesnya. Nah, proses ini kadang-kadang sulit dan bisa melemahkan hati kita. Nah, ketika kita lemah, buku pemetaan ini, buku impian, buku goal-goal kita, itulah yang akan menguatkan kita ketika Anda lihat lagi, oh
begini harusnya. Oh begitu, Anda akan teringat lagi. Anda akan mempunyai energi yang baru lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Buatlah dengan acuan SMART. Nanti bikin pemetaan, buku pemetaan yang saya bikin seperti ini Bapak Ibu. Ini ada 100 lembar yang mengubah finansialku. Ya, ini 100 lembar. Ya, ini adalah buku tujuan. Nah, Bapak Ibu bisa bikin sendiri, atau kalau Bapak Ibu mau ini ada yang versi kecilnya, mungkin ini kebesaran, ada yang separuh ya versi kecilnya. Nanti cukup menggantikan saja biaya ngeprintnya Bapak Ibu ya. Kita hanya pakai print-printan aja, memang nggak dicetak Bapak Ibu, tetapi cukup membantu Anda supaya Anda nggak bikin-bikin sendiri ya. Di dalamnya udah lengkap. Nanti kalau Bapak Ibu dapat ini, beli ini, Bapak Ibu bisa saya bimbing untuk bikinnya ya. Oke. Nah, SMART itu apa? SMART itu spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time bounded ya. Artinya kalau Anda bikin, Anda harus spesifik ya. Jadi jangan pakai kiasan-kiasan Bapak Ibu. Kalau Anda pengen dapat duit, spesifik. Mau dapat duit berapa? Ya. Kemudian measurable. Measurable itu dapat dicapai. Jadi anggap aja, mohon maaf kata, misalkan aja seorang disable ya, dia nggak punya tangan, misalkan aja dia hanya pakai kakinya aja. Dia merasa bahwa dia bisa mencapai untuk latihan makan menggunakan sendok atau melukis ya dengan kakinya. Nah, dia punya satu kekuatan di dalam pikirannya bahwa dia itu mampu untuk melakukan. Nah, nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda udah tidak mungkin Anda lakukan gitu ya, misalkan mengimpikan sesuatu ya, nanti tangan saya bisa tumbuh. Nah, itu kan nggak mungkin bisa dicapai seperti itu ya. Nah, beda kalau tangan saya mungkin diimplan atau apa dengan teknologi-teknologi yang canggih. Nah, itu masih kemungkinan, tetapi harus benar-benar Anda yakin bahwa Anda bisa mencapainya. Keyakinan itu yang akan mendorong. Kalau Anda nggak memiliki satu keyakinan bahwa Anda bisa mencapainya, itu nggak mungkin, karena keyakinan adalah dasarnya. Kemudian realistis Bapak Ibu ya, jadi benar-benar hal yang realistis, bukan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Oh, saya ingin punya sayap terbang ke bulan, biar diupayakan apapun, itu tidak realistis gitu ya. Harus yang realistis ya. Saya ingin trading forex, saya ingin profit satu bulan 10 juta atau berapapun, 50 juta, tapi modalnya cuman sen gitu ya, $10, tradingnya pakai uang sen. Nah, itu tidak realistis Bapak ya. Bikin yang sesuai dengan SMART itu. Dan yang terakhir adalah time bounded. Time bounded ini adalah ada batas waktunya ya. Jadi tidak bikin satu rancangan kemudian ya nanti saya capek seumur hidup. Jangan seperti itu. Makanya butuh bertahap, butuh bisa diterima. Karena kita nanti melangkahnya pelan-pelan, step by step ya. Kasih tanggalnya, saya mau dapat 50 juta. Saya rintis mulai hari ini sampai 3 bulan ke depan. Dengan rancangan seperti ini, bulan pertama saya dapat sekian, bulan kedua saya dapat sekian, bulan ketiga saya dapat sekian. Nah, itu harus dirancangkan ya. Ini yang dinamakan pemetaan Bapak Ibu. Oke? Kemudian Bapak Ibu, temukan tim. Anda tidak mungkin bekerja sendirian. Manusia adalah makhluk yang selalu berhubungan ya. Manusia adalah makhluk yang berhubungan. Saya jadi ingat corona Bapak Ibu. Karena manusia selalu berhubungan, maka corona itu akhirnya menyebar di seluruh dunia dan susah untuk di stop. Manusia nggak bisa hidup sendirian ya. Demikian juga dalam hal bekerja, carilah tim yang solid. Sekalipun Anda bekerja mandiri, misalkan buka toko, maka carilah karyawan, supplier yang baik, dan juga jalinlah hubungan yang baik dengan buyer Anda. Jika Anda melakukan penjualan agent atau MLM, Anda adalah leader, maka bangunlah tim Anda dengan cara menjadi leader yang mengayomi, ya, bertanggung jawab. Dengan demikian, maka tim Anda akan menjadi tim yang sehat. Jika Anda seorang trader, carilah broker yang benar agar Anda tidak ditipu, ya, tidak mengalami kerugian. Intinya membangun tim adalah membangun suatu hubungan yang baik, serta diperlukan kejelian kita untuk memilih siapa-siapa saja yang
menurut Anda akan menunjang kesuksesan Anda. Nah, itu yang dinamakan tim, termasuk saya sebagai mentor Anda adalah tim Anda, Super Mega Profit, para tutor, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian bangun sistem. Setelah kita membangun tim, maka kita juga harus membangun sistem. Selain sistem kerja operasional, hal yang teramat penting adalah membangun sistem penjualan atau marketing. Pilihlah sistem penjualan online atau offline dan buatlah sistem pemasarannya. Apakah Anda memakai web, sosial media, seorang karyawan sebagai sales, dan lain-lain. Nah, sistem ini sangat penting, terutama buatlah sistem yang autopilot sehingga kedepannya tanpa kehadiran Anda ada sistem yang akan tetap berjalan dan bekerja untuk Anda. Ini yang dinamakan dengan passive income, ya. Membangun sistem. Kalau Anda sebagai seorang trader, bangunlah sistem keuangan Anda. Dari mulai start Anda punya modal, apa yang Anda lakukan, ya. Produk-produk apa yang Anda pakai gitu ya, sehingga hasil akhirnya bisa mendapatkan profit yang konsisten. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan di segala bidang. Hal ini merupakan proses identifikasi untuk mengukur, menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang Anda ingin capai. Adapun beberapa informasi yang didapatkan dari proses evaluasi adalah sebagai berikut. Tingkat kemajuan suatu kegiatan, ya, apakah ada kemajuan, apakah sudah ada profit, kalaupun profitnya kecil, kenapa? Nah, itu kan dievaluasi ya. Oh, ternyata ada corona, pola pasar ini berbeda, makanya profitnya menyusut. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, Anda bisa mulai mencari penyebabnya, memperbaikinya. Evaluasi dilakukan secara konsisten, misalkan mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, Bapak Ibu, saya sering menggambarkan bahwa kita sebagai seorang